Mbak. Iya Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana posisi duduknya? Apakah sudah merasa nyaman? Kalau belum nyaman, atau senyaman mungkin? Jangan sungkan sama ibu, anggap aja ini rumah sendiri. Oh iya, bagaimana dengan kondisi suhu di ruangan ini? Apakah sudah pas? Atau kurang dingin? Atau terlalu dingin mungkin? Bagaimana Mbak? Nanti ibu akan atur. Ya Bu, saya atur duduk dulu ya. Yang sudah Bu, saya sudah merasa nyaman duduknya, dan suhu di ruangan ini pun juga sudah pas, ya nggak terlalu dingin, ya nggak terlalu panas. Jadi sedengan lah Bu, pokoknya sudah enak suhunya. Kalau begitu. Ngomong-ngomong ibu ini dengan bicara dengan Mbak siapa ya? Nama saya Dewanti Bu. Mbak Dewanti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Syukurlah. Oh iya, kesibukannya apa aja nih Mbak Dewanti? Saya tuh lagi sibuk kuliah online Bu, soalnya kan ya lagi pandemi kan, semuanya jadi dialihkan di online semua. Jadi selain kuliah online itu saya juga biasa Bu, kan sebagai anak ya bantu orang tua gitu, bersih-bersih rumah lah ya kayak gitu Bu. Terus di samping itu saya juga ya kan pasti ada tugas-tugas gitu dari dosennya, sambil mengerjakan tugas-tugas juga, jadi kesibukannya seperti itu Bu. Ya benar sekali Mbak, jadi memposisikan ya antara sebagai mahasiswa dengan anak, jadi nggak lupa sama pekerjaan tersebut ya, jadi tahu tugasnya gitu, jadi menyeimbangkan ya, dan itu bagus sekali Mbak, dipertahankan ya. Iya Oh Bu. ya, pesan ibu kalau mengikuti perkuliahan selalu aktif ya, jangan mentang-mentang kuliah di rumah seenaknya sendiri, nggak masuk, terus absen gitu, jangan kayak gitu ya Mbak, aktif terus kuliahnya, karena kan ya itu bermanfaat juga buat masa depan kita, seperti itu ya. Oh ya, kalau misalnya keluar nih, tapi kan keluar nih, kalau misalnya di rumah terus kan bosen, kan keluar gitu jangan lupa memakai ini ya, masker, selalu mematuhi protokol kesehatan, membawa face shield juga seperti kita ini, membawa hand sanitizer, mencuci tangan jangan lupa, jadi harus safety lah gitu ya. Iya Bu, tapi saya tuh kalau keluar tuh kalau ada hal urgent aja, kayak misalkan ada keperluan yang mendesak gitu Bu, saya baru keluar. Tapi kalau nggak ada keperluan yang penting gitu ya saya ngapain keluar Bu, soalnya kan ya saya takut virus nanti kena virus. Jadi kalau lagi hal-hal urgent aja sih. Terus kalau kemana-mana pun saya nggak lupa, saya selalu pakai hand sanitizer, saya selalu pakai masker. Ini aja ketemu ibu saya pakai face shield biar itu ya tetap safety lah Bu, saya Bu gitu. Jadi saya tuh nggak lupa yang namanya menanamkan protokol kesehatan, tapi saya nggak pernah lupa tuh. Ya benar sekali Mbak, jadi kan ya kita harus selalu ini ya, menjaga kesehatan kita gitu, jangan kayak menyepelekan gitu ya, menyepelekan virus ini, jangan mengabaikan virus ini, karena kan juga berbahaya gitu kan virus ini. Kalau kita kalau kita nggak safety, kalau kita nggak menjaga kesehatan, kan juga berimbas pada orang-orang di sekitar kita. Nah itu kan yang malah merugikan gitu ya. Ya Jadi selalu diperhatikan gitu ya kesehatannya, terus pola pikirnya juga jangan yang istilahnya kayak mengabaikan virus ini. Karena virus ini tuh bukan main-main ya. Iya Bu. Oh iya, pasti di sini Mbak Dewanti ada yang ingin diceritakan sama Ibu. Iya Bu, saya itu ingin sharing, istilahnya kayak konsultasi gitu Bu, terkait permasalahan yang saya alami seperti itu. Oh, kalau di dunia BK itu namanya bukan konsultasi Mbak, namanya tuh proses konseling. Oh, proses konseling ya Bu? Iya, jadi Mbak Dewanti itu bisa cerita-cerita sama Ibu, sharing-sharing terkait permasalahannya. Jadi bukan konsultasi ya, Ibu tekankan loh ya. Iya Bu, berarti namanya proses konseling ya? Ya benar sekali. Oh ya, apakah Mbak Dewanti sudah pernah melakukannya? Kalau melakukan sih belum pernah Bu sama sekali, soalnya tapi kalau mendengar kata itu tuh Sudah sering? Ya sudah sering gitu, cuma kayak melakukannya gitu belum Bu, proses konseling itu. Jadi cuma tahu sekilas doang, tapi nggak tahu detail gitu ya. Oke, jadi Ibu jelaskan ya bagaimana proses konseling itu. Proses konseling adalah proses yang dilakukan seorang konselor dengan konseling. Di sini Ibu itu sebagai konselor
Mbak Dewanti sebagai konselingnya. Nah, tugas ibu itu apa? Tugas ibu itu mengarahkan, membimbing Mbak Dewanti supaya apa? Supaya menemukan solusi permasalahannya gitu. Jadi di sini ibu tekankan yang menemukan solusinya itu bukan dari ibu, melainkan dari Mbak Dewanti sendiri gitu. Nah, tugasnya Mbak Dewanti apa? Menceritakan terkait permasalahannya dengan detail, dengan ada yang ditutup-tutupi. Kalau misalnya masalahnya kalau masalahnya nggak diceritakan dengan detail atau ada yang ditutup-tutupi, nggak akan berhasil gitu, akan berhasil proses konselingnya gitu. Dan di sini itu ibu harapkan Mbak Dewanti selalu aktif mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan solusi terkait permasalahan yang terjadi pada diri Mbak Dewanti. Apa sih kira-kira yang tepat untuk mengatasi permasalahanku, seperti itu ya. Jadi boleh mengungkapkan pendapatnya sebebas mungkin gitu ya. Iya Bu. Bagaimana, apa sudah paham? Iya sudah Bu. Oh iya Mbak, di dalam proses konseling itu ada durasinya itu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, di sini ibu tawarkan Mbak Dewanti ingin melakukannya berapa menit? Saya ingin 30 menit aja deh Bu, soalnya ya nggak yang terlalu lama, nggak yang terlalu pendek waktunya, jadi sedang lah Bu, 30 menit itu Bu. 30 menit ya. Iya Mbak, biasanya di dalam proses konseling itu ada beberapa pertemuan. Nah, beberapa pertemuan itu kita bikin janji, bikin kesepakatan kalau sekiranya pertemuan pertama ini belum menemukan solusinya, bisa diadakan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi istilahnya itu kayak kita tuh bener-bener mencari jalan keluarnya bersama, seperti itu ya. Lalu dalam proses konseling itu ada asas-asas, di antaranya tuh ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Di sini asas kerahasiaan itu adalah asas dimana masalah yang Mbak Dewanti ceritakan sama ibu itu nggak akan bocor kemana-mana, jadi itu terjamin sekali kerahasiaannya. Lalu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu dimana Mbak Dewanti itu terbuka menceritakan permasalahannya, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang disembunyikan, karena kalau disembunyikan ya pasti nggak berjalan dong. Lalu ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan di sini tuh Mbak Dewanti melakukan proses konseling ini nggak ada unsur keterpaksaan kan? Iya Bu, nggak ada. Jadi ini atas dasar keinginan Mbak Dewanti sendiri untuk istilahnya kayak menyelesaikan permasalahannya gitu dengan bantuan ibu gitu ya. Jadi nggak ada unsur paksaan kan di sini. Iya Bu, murni dari hati saya, mungkin kalau saya ingin segera menyelesaikan permasalahan ini. Benar sekali. Jadi kalau di sini kan Mbak Dewanti nggak ada yang menekan gitu ya. Ibu kan juga nggak menekan Mbak Dewanti untuk kesini gitu ya. Bagaimana, apakah sudah paham? Sudah Bu, tapi saya tuh kayak masih ragu gitu loh Bu, apakah ini tuh benar-benar dijamin banget kerahasiaannya. Ya emang tadi ibu bilang sih ada asas kerahasiaan, tapi saya tuh kayak masih ragu gitu loh Bu, nanti kalau masalah saya ini bocor di mana-mana kan saya takut gitu loh Bu, nanti masalah saya tuh diketahui banyak orang, saya nggak mau, soalnya masalah saya ini tuh biar istilahnya tuh saya tuh nggak mau gitu loh kalau pihak lain tuh tahu Bu, jadi kayak masih ragu, orang cerita ke teman-teman aja banyak yang bocor seperti itu Bu. Tentang Mbak Dewanti di sini kan ibu sudah jelaskan tadi tuh bahwa asas kerahasiaannya itu dijamin penuh, nggak akan bocor kemana-mana gitu. Jadi kalau ibu melanggar pasti ibu menyalahi kode etik. Nah itu kan nggak etis kalau dilakukan seorang konselor, karena kan tugas seorang konselor itu menjaga kerahasiaan konselingnya gitu. Jadi nggak perlu khawatir, ini dijamin 1000%, bahkan 10.000% dan ibu jamin nggak akan kebocor kemana-mana, nggak akan diketahui oleh teman-teman Mbak Dewanti. Jadi hanya ibu dan Mbak Dewanti saja yang tahu gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Nah kalau misalnya Mbak Dewanti masih ragu, ya prosesnya selesai sampai di sini gitu. Tadi kan Mbak Dewanti ingin kalau proses konselingnya ini berjalan dengan baik, atau Mbak Dewanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah kalau misalnya Mbak Dewanti masih ragu, ya cukup sampai di sini Mbak. Bagaimana ibu tawarkan kalau misalnya Mbak Dewanti masih ragu, ya udah kita akhiri saja gitu. Bagaimana Mbak? Ya Bu, setelah ibu sudah meyakinkan saya sudah nggak ragu lagi Bu, soalnya saya di sini tuh kayak ingin keluar gitu loh Bu, ingin cepet-cepet keluar dari permasalahan saya nggak mau berlarut-larut dalam permasalahan saya ini, jadinya saya ingin tetap melanjutkan proses konseling ini Bu. Nah benar, jadi
bersedia ya untuk melanjutkan proses selanjutnya? Iya Bu, bersedia. Oh ya ibu, ini ya ibu apa tekankan lagi bahwa Mbak Dewanti di sini tuh apa ya, kalau istilahnya kan sudah mengungkapkan pendapatnya itu eh, apa ya, perlu untuk dilakukan. Jadi jangan hanya dibicarakan saja, jangan hanya apa omongan saja gitu. Jadi Mbak Dewanti kalau nggak melakukan apa-apa, terdiam saja, berdiam diri tanpa melakukan hal yang bermanfaat, ya nggak akan selesai Mbak masalahnya. Jadi ini kesadaran dari Mbak Dewanti sendiri ya gitu. Jadi ibu tekankan bahwa Mbak Dewanti perlu untuk mengeksplor supaya Mbak Dewanti bisa menyelesaikan permasalahan, jadi out of the problemnya Mbak Dewanti gitu ya. Iya Bu, jadi saya tuh mengikuti proses konseling ini tuh juga kayak ada duitnya gitu ya, tidak melakukan gitu ya Bu, nggak diem aja. Setelah melakukan proses konseling ini tuh saya ya harus berusaha gitu biar saya tuh nggak terlarut-larut lagi dalam permasalahan saya. Istilahnya saya tuh kayak apa ya Bu, nggak diam saja gitu, nggak melakukan apa-apa tuh nggak boleh ya Bu. Iya, jadi ya bener tadi, duitnya tuh harus ditekankan, tingkatkan ya. Jadi jangan berdiam diri saja gitu. Iya. Karena kan ya sia-sia Mbak Dewanti kesini udah meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya, tapi Mbak Dewanti di sini setelah melakukan proses konseling nggak melakukan apa-apa ya mustahil, nggak akan bisa selesai permasalahannya seperti itu ya. Iya Bu. Oh ya, sekarang Mbak Dewanti boleh cerita mengenai permasalahannya. Jadi gini Bu, saya tuh kayak punya pengalaman pahit gitu loh Bu. Jadi saya ini kan ikut Kartar Bu, ikut Karang Taruna di kampung. Nah, waktu itu saya tuh kayak disuruh gitu loh Bu. Jadi kan kalau di Kartar gitu kan ada acara 17-an gitu sih Bu. Nah, saya tuh tiba-tiba tuh ditunjuk jadi dirijen Bu. Padahal itu sebelumnya itu sudah ada orang yang jadi dirijen, cuma waktu hari H itu orang yang ditunjuk itu nggak hadir Bu. Jadi saya yang seketika itu langsung ditunjuk sama pihak RT, suruh untuk jadi dirijen. Soalnya kan teman-teman itu pada bilang kalau saya tuh adalah anak padus, anak padus kan pasti bisa dirijen. Padahal Bu, nggak semua anak padus itu bisa dirijen. Jadi alhasil di waktu di panggungnya itu saya tuh melakukan kesalahan Bu. Jadi antara tempo instrumen dan gerakan tangan saya tuh beda Bu. Saya tuh kayak terlalu kecepetan gitu loh Bu dirijennya, dengan tempo instrumen Indonesia Raya tuh kayak jauh gitu loh Bu, beda. Jadi saya tuh kayak bingung gitu waktu di panggung, loh kok nggak sama temponya. Jadi saya kan malu Bu. Nah terus setelah dari panggung itu saya ditegur, ada orang yang negur saya gitu loh Bu di depan banyak orang. Saya tuh kayak jadi merasa dipermalukan gitu loh Bu, ditegur kok anak padus kok nggak bisa dirijen, padahal nggak semuanya tuh kayak kan bisa gitu. Orang saya di padus itu bukan bagian dirijen, saya tuh lebih ke suaranya aja. Soalnya kan ya dirijen itu ya butuh keahlian khusus gitu loh Bu. Gitu ya, emang sih pernah saya lihat itu kayak yang di padus itu ada yang latihan dirijen, tapi kan nggak semuanya itu bisa Bu yang benar-benar ahli gitu yang ditunjuk sebagai dirijen. Karena saya tuh nggak pernah gitu disuruh jadi dirijen, terus waktu itu tiba-tiba itu saya disuruh gantiin, padahal saya tuh sudah bilang sebelumnya tuh saya nggak bisa, saya tuh nggak bisa jadi dirijen. Tapi kan kamu anak padus sih, terus nggak apa-apa kamu aja. Iya tapi aku tuh nggak bisa soalnya nggak semua padus itu jadi dirijen, aku kok lebih ke suaranya gitu. Tapi ya apa, ini lo sudah hari harus tinggal hamin berapa jam gitu loh Bu, saya langsung ditunjuk Bu. Ya wes Bu, mau nggak mau akhirnya saya jadi itu dirijennya. Padahal itu saya tuh sudah yakin saya nggak bisa, saya nanti takut melakukan kesalahan, dan emang beneran terjadi Bu, saya melakukan kesalahan. Dan itu saya tak ditegur gitu loh Bu sama orang. Ya adalah salah satu tangga saya gitu negur di depan banyak orang, kayak ditegur gitu biar orang-orang itu pada denger. Ya alhasil kan kayak saya ngerasa saya dipermalukan, saya kayak ngerasa dijelek-jelekkan gitu loh Bu. Ya, saya tuh kayak langsung takut gitu, seperti itu Bu. Ibu ringkas ya mengenai pernyataan Mbak Dewanti tadi. Jadi Mbak Dewanti ini ditunjuk tiba-tiba oleh pihak RT saat ini menjadi dirijen dalam lagu Indonesia Raya ya. Lalu Mbak Dewanti ini melakukan kesalahan antara tempo dengan gerakan tangan Mbak Dewanti itu nggak pas, nggak sesuai gitu kan.
alhasil Mbak Dewanti tuh ditegur oleh orang ya, salah satu orang ya, dan Mbak Dewanti tuh dipermalukan, seperti Mbak Dewanti merasa dipermalukan oleh teman-teman Mbak Dewanti gitu. Dari situ Mbak Dewanti tuh kayak hilang kepercayaan dirinya seperti itu kan. Jadi Mbak Dewanti merasa malu, merasa semua orang itu tertuju pada Mbak Dewanti gitu. Soalnya Mbak Dewanti melakukan kesalahan tadi, jadi semua orang itu kayak mau menyepelekan Mbak Dewanti. Oh, ini yang anak padus kok kayak gini, katakan anak padus kan pasti bisa, padahal notabene-nya Mbak Dewanti ini bukan bagian dirijen gitu kan. Anak padus itu ada bagian-bagian tersendiri, dan dirijen itu ada keahlian khususnya gitu. Sedangkan Mbak Dewanti itu hanya yang menyuarakan saja, yang sebagai menyanyikan saja gitu ya. Nah sekarang ibu tanya ini, yang menegur Mbak Dewanti itu kira-kira berapa orang sih? Yang menegur tuh satu orang tuh. Jadi nggak tahu ya Bu, pikiran saya tuh kayak ngerasa orang itu memang kayak nggak suka gitu loh Bu sama saya Bu. Soalnya kalau misalnya beliaunya itu negur kan bisa gitu Bu, empat mata, jangan malah suaranya tuh dikeras-kerasin biar semua orang itu ngeliatin saya gitu loh Bu. Jadi saya tuh berpikirnya tuh orang itu emang sengaja gitu loh, biar saya tuh dipermalukan banyak orang, biar saya tuh dilihat banyak orang nih loh. Saya negurnya tuh dengan nada yang keras gitu loh Bu, terus biar semua orang tuh pada denger gitu loh. Kalau misalnya beliau itu memiliki niat yang baik, misalnya kan kalau ini negur saya kan beliau kan bisa langsung bicara empat mata sama saya, kenapa kok dengan suara yang keras biar semua orang-orang tahu, dan saya tuh kayak langsung jadi pusat perhatian gitu loh Bu. Yang saya mangkelin itu Bu, saya tuh kayak langsung dilihatin banyak orang, saya dilihatin gitu loh Bu, terus semua orang tuh kayak ngeliatin saya, oh iya ini loh aku ini kesalahan, kayak dilihatin gitu loh Bu. Saya tuh kayak ya emang teman-teman tuh kayak waktu itu saya ditegur, waktu itu saya tuh teman-teman tuh kayak nggak nyalain saya tuh enggak, tapi mereka tuh kayak ngeliatin saya gitu loh. Saya tuh kayak jadi aduh malu banget gitu loh Bu rasanya, dan saya tuh kayak langsung down gitu, seperti itu Bu. Apalagi di depan umum gitu ya, jadi Mbak Dewanti merasa malunya 2 kali lipat gitu kan. Dan kenapa kok nggak empat mata, kenapa nggak face to face, itu kan yang dimau Mbak Dewanti. Kenapa kok di hadapan semua orang, yang seolah-olah itu saya tuh merasa dipermalukan sekali gitu loh Bu. Tadi kan Mbak Dewanti bilang gitu. Pernah nggak sih terlintas di pikiran Mbak Dewanti bahwa tas itu punya tujuan baik sebenarnya untuk saya? Apakah ini tuh hanya penerimaan saya saja yang salah gitu? Apakah pernah sih terlintas seperti itu di pikiran Mbak Dewanti? Ya sebenarnya sih ya Bu, mungkin maksud beliaunya itu baik ya Bu, maksudnya tuh menegurnya tuh baik biar saya tuh kedepannya nggak ngelakuin kesalahan lagi ya. Sempet sebelum beliaunya itu negur dengan nada keras itu ya saya mikir oh pasti saya tuh kayak sudah berpikiran gitu Bu, pasti saya ada yang negur emang, dan bener kenyataannya ada yang negur. Tapi maksud saya tuh kalau negur itu ya kan bisa gitu lompat mata. Nah orang ini kok kayak sengaja gitu loh. Ya emang saya tuh sudah tahu konsekuensinya bakal ditegur, tapi kan ya seharusnya tuh kalau negur tuh ya jangan dengan nada yang lantang biar semua orang pada tahu kayak gitu. Jadi saya ngerasa tuh yang awalnya saya ngerasa orang ini tuh niatnya baik negur saya tuh biar saya kedepannya tuh bisa belajar lagi, tapi kok kayak jadi berubah gitu loh Bu pikiran saya. Soalnya orangnya sendiri tuh kayak yang saya rasa tuh kayak sengaja gitu negur saya itu biar saya tuh dipermalukan, biar saya tuh merasa malu di depan umum kayak gitu Bu. Lantas Mbak Dewanti pernah nggak sih menegur orang tersebut yang yang menegur Mbak Dewanti tadi, kayak kalau misalnya menegur saya tuh jangan di depan orang banyak gitu, mendingan empat mata gitu, pernah nggak sih menegurnya seperti itu? Ya sebenarnya ya Bu, dalam hati tuh pingin banget kayak negur orang tersebut, tapi saya tuh kayak ya Bu, kan orang itu kan lebih tua dari saya, jadi saya tuh kayak takut gitu loh kalau mau negur Bu. Soalnya nanti saya dikira nggak sopan gitu. Nanti saya dikira nggak sopan gitu sama orang tua. Jadi ya saya diemin Bu, gak berani negur orang itu. Jadi cuman Mbak Dewanti ingin melakukan tapi belum mengaplikasikannya ke orangnya. Ya sebenarnya kayak pingin Bu kalau bilang itu jangan
kalau mau nego tuh mbak ya empat mata gitu, sempet kayak gitu, tapi nggak bisa gitu ya Bu, ngomongnya keluar mau ngomongin orang itu tuh nggak bisa, soalnya ya saya nanti takut dikira nggak sopan seperti itu. Lalu setelah kejadian tersebut, efek yang dirasakan Mbak Dewanti itu apa? Ya saya kayak jadi kalau tampil di depan umum tuh kayak jadi nggak pede lagi Bu. Saya tuh bayangan saya tuh nanti pastinya saya akan melakukan kesalahan lagi, jadi kalau saya ditunjuk lagi tuh saya pasti langsung bilang enggak, jangan aku, soalnya nanti aku bakalan ngelakuin kesalahan lagi, jadi saya kayak nggak pede gitu. Terus saya pasti nanti pokoknya saya bakal ngelakuin kesalahan lagi deh, jangan saya, jadi kalau ditunjuk saya nggak mau Bu, jadinya kayak gitu. Sampai seperti itu ya, Mbak Dewanti itu nggak mau ditunjuk lagi. Nah, kira-kira kalau orang tersebut atau ada orang yang mempercayakan Mbak Dewanti untuk mengisi suatu acara, apakah Mbak Dewanti tetap menolaknya? Ya iya Bu, ya maksudnya tuh ya sebenarnya tuh saya pingin gitu, iya saya sebenarnya mau, cuman tapi kalau saya ngelakuin kesalahan lagi dan saya dipermalukan lagi gimana, saya nggak mau ditegur di depan orang banyak lagi, mesti saya langsung bilang gitu Bu, kayak sebenarnya tuh ya nggak boleh kan punya pikiran kayak gitu, tapi tuh saya tuh takut lah gitu lah Bu, pokoknya takut dipermalukan gitu loh Bu, jadinya kalau bener-bener temen atau siapa seorang yang benar-benar mau saya tuh kayak ngerayu dulu Bu Kak, Dan Mbak Dewantinya tetap nggak mau? ya ngerayu gitu pasti saya tuh masih tetap keke, tapi kalau misalnya sudah ngerasa melas gitu ya Bu, ya udah saya iyain, tapi kalau saya salah jangan ditegur ya kayak gitu Bu, ya akhirnya sempet gitu mau mengiyakan apa kalau misalnya orang itu butuh bantuan saya mengiyakan, cuman ya gitu saya tuh kayak butuh dirayu dulu gitu loh Bu, butuh diyakinin dulu biar saya tuh bener-bener mau, soalnya saya tuh mesti bilang saya tuh takut kayak nanti ngelakuin kesalahan lagi, saya nggak mau ditegur lagi di depan banyak orang, ya apa kamu kalau jadi aku rasanya di sini di depan orang kayak gitu Bu, kayak jadi kayak gitu lah Bu. Sampai saat ini bahkan Mbak Dewanti kalau di apa istilahnya disuruh mengisi suatu acara tuh kayak masih malu atau kayak ingatannya tuh pada masa itu kan, ada kejadian itu, dan pastinya kan Mbak Dewanti di sini tuh ingin keluar kan, maksudnya ingin keluar dari masalah tersebut yang mengganggu pikiran Mbak Dewanti, yang seolah-olah Mbak Dewanti tuh kayak selalu stuck sama masalah ini, padahal kan Mbak Dewanti dalam hatinya tuh ingin keluar kan dalam permasalahan ini. Nah, sekarang ibu tanya, kira-kira apa yang Mbak Dewanti inginkan? Masa iya Mbak Dewanti terus-terusan diam kalau atau menolak, bahkan menolak suatu ajakan dari seseorang yang memang itu mempercayakan Mbak Dewanti? Apa kira-kira yang Mbak Dewanti inginkan? Ya saya ingin kedepannya ya Bu, saya tuh nggak mau kayak gini lagi, kan istilahnya saya tuh kayak dipercaya orang, masa saya nggak mau sih gitu loh, saya ditunjuk kan pasti saya tuh bisa gitu loh, masa ya saya nggak mau, masa saya nolak sih, kan kalau orang itu sudah punya beri kepercayaan saya, berarti saya tuh mampu, dianggap mampu gitu loh Bu, ya emang kayak pingin gitu ya, di pikiran tuh pernah kayak terlintas gitu, kalau kayak gini terus ya gimana, aku ya gak akan maju, masa hanya karena pernah ditegur aja aku sudah mundur gitu loh, istilahnya nggak mau bergerak ke depan, ya harus bangkit lah, masa perkara ditegur gitu kayak sudah nyerah gitu, emang kayak gitu Bu, pernah pikiran kayak gitu, cuman ya kadang gitu keinget gitu loh Bu, kayak misalnya mau mengiyakan tuh kayak langsung keinget gitu loh, ya apa nanti kalau aku ngelakuin kesalahan lagi, pokoknya pikiran-pikiran negatif dan keyakinan negatifnya ada di diri saya tuh kayak langsung muncul lagi gitu loh Bu, kayak flashback gitu, saya akan melakukan kesalahan lagi. Jadi yang Mbak Dewanti lakukan, yang ingin Mbak Dewanti inginkan itu, saya tuh nggak mau Bu terus-terusan pada masalah ini gitu. Saya itu pingin bangkit dari permasalahan ini, dan saya tuh pingin kalau misalnya ditunjuk nanti tuh saya mau gitu, saya tuh nggak flashback ke kejadian itu tadi. Nah, iya Mbak, benar. Jadi kalau misalnya Mbak Dewanti tuh merasa istilahnya kayak merasa dipermalukan, ya Mbak Dewanti nggak akan bisa bangkit gitu kan. Jadi yang Mbak Dewanti inginkan itu
supaya apa, mengubah pikiran negatif Mbak Dewanti tadi seperti itu. Nah, tadi Mbak Dewanti kan sudah menginginkan bahwa saya tuh nggak mau terus-terusan sama masalah ini. Kira-kira apa yang ingin dilakukan Mbak Dewanti supaya Mbak Dewanti itu nggak terus-terusan malu, terus-terusan nggak percaya diri, terus-terusan menolak kalau misalnya ada orang yang mempercayakan Mbak Dewanti dalam mengisi suatu acara. Yang saya lakukan ya saya kayak harus belajar ya Bu. Kak misalnya ya belajar dari pengalaman buruk gitu loh Bu, nggak boleh lagi. Kalau misalnya belajar kan pasti kalau aku belajar pasti aku nggak akan ngelakuin kesalahan. Jadi setelah itu Bu, aku harus nunjukin lah ke semua orang bahwa yang dulunya aku pernah dipermalukan, ya aku akan buktikan bahwa aku tuh bisa, bahwa aku tuh nggak lagi dipermalukan gitu loh. Jadi kayak aku lo nggak mau dipermalukan lagi, jadi aku harus lebih belajar. Kalau misalnya ya public speakingnya aku, kalau misalnya ya pernah Bu saya ditunjuk kayak sebagai MC gitu ya, saya kayak lebih belajar public speaking saya. Terus kalau Berlatih gitu ya. Terus kalau tunjuk jadi diri saya lagi ya saya nggak akan melakukan kesalahan lagi seperti itu. Kayak belajar dirijen ya, emang yang saya nggak ahli kan, kalau belajar kan pasti saya bisa jadi dirijen seperti itu. Terus ya pokoknya saya belajar Bu, dari situ kayak saya tuh akan betul kayak dalam hatiku, aku dulu harus dipermalukan, aku tak tunjukin lah aku bisa, aku gak bisa loh Kak dipermalukan terus. Aku ya bisa jadi orang yang baik, aku bisa jadi orang yang enggak lagi pemalu lagi gitu. Jadi kayak lebih nunjukin gitu loh. Jadi dari situ kayak saya sempat tampar, ayo kamu bangkit, ayo kamu bisa, gak boleh lagi stuck di masalah kamu. Masa kamu harus terusan dipermalukan orang tuh kamu jadi nyerah, masa gak mau usaha. Jadi ya usahanya tuh ya saya lebih belajar lebih lagi seperti itu. Jadi berlatih dan mengeksplor kemampuan Mbak Dewanti, jadi nggak mengecewakan orang yang mempercayai Mbak Dewanti tadi, dan menunjukkan yang terbaik, performa yang terbaik gitu. Dan apa yang dilakukan Mbak Dewanti ini supaya sesuai dengan keinginan Mbak Dewanti yang tadi, yang saya tuh nggak mau Bu, saya tuh nggak mau terus-terusan sama masalah ini. Nah saya tuh ingin mengeksplor kemampuan saya, berlatih giat mungkin supaya saya tuh menunjukkan yang terbaik. Nah itu benar Mbak, jadi antara keinginan dengan yang Mbak Dewanti lakukan itu harus balance gitu. Nah harus seimbang supaya menemukan hasil yang maksimal seperti itu. Nah lantas apa yang Mbak Dewanti lakukan ini itu apakah sesuai dengan keinginan Mbak Dewanti? Coba dalam diri Mbak Dewanti itu kayak menilai apakah yang saya lakukan ini tuh bener nggak sih gitu. Ya iya Bu, saya kayak langsung pingin gitu loh belajar lebih lagi biar nanti ke depannya tuh saya tuh jadi manusia yang lebih baik lagi dan nggak akan melakukan kesalahan lagi, sehingga ya jadi lebih baik gitu loh Bu. Terus biar saya tuh nggak ditegur orang lagi, jadi saya istilahnya tuh evaluasi dari masa lalu saya gitu loh Bu, yang masa lalu saya itu saya pernah melakukan kesalahan, biar ya apa caranya biar aku nggak ngelakuin kesalahan lagi, ya aku harus belajar, jadi Mbak Dewanti kalau ditunjuk orang bakal mau gitu ya? Mau Bu, kayak nggak nolak lagi, soalnya sudah menanamkan dalam diri kalau terus-terusan stuck di masalah itu, terus-terusan merasa dipermalukan, ya nggak akan maju ke depannya. Jadi ya kedepannya saya akan mengiyakan kalau saya disuruh orang. Yang dapat Mbak Dewanti lakukan untuk memenuhi keinginan Mbak Dewanti tadi apa? Coba diungkapkan lagi sama Ibu. Ya saya itu Bu, nggak akan malu lagi ke depannya, mengeksplor kemampuan saya dan berlatih sesuai kemampuan saya, dan saya nggak akan rasa dipermalukan lagi. Saya akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi, saya akan menjadi orang yang lebih maju lagi ke depannya seperti itu. Sampai saat ini ya Mbak, jadi kalau misalnya ada orang sekarang ini ya, di masa ini, di waktu ini, kalau ada yang ingin menunjuk Mbak Dewanti untuk melakukan atau mengisi suatu acara, Mbak Dewanti mau kan? Iya jelas Bu, mau. Ya jangan istilahnya gini Mbak, kesalahan itu buat dari keberhasilan gitu. Jadi orang kayak ikut kompetisi itu kan sering banget Mbak melakukan kesalahan, tapi dia tuh nggak yang stuck sama
kejadian memalukannya itu dia tuh kayak berusaha bangkit, berusaha berlatih keras mungkin supaya apa, menunjukkan hasil yang maksimal. Jadi kayak kompetisi menyanyi nih kayak di Indonesian Idol itu kan sering banget orang-orang itu melakukan kesalahan. Nah dari dia itu kayak di komen sama jurinya itu kan sebagai evaluasi diri. Apa sih yang perlu saya kembangkan dengan dari komentar juri-juri tersebut? Nah itu Mbak, jadi Mbak Dewanti tuh yang baru sekali saja ditegurnya sudah merasa malu, minta ampun, malu. Udah Bu, saya nggak mau melakukan lagi. Jadi itu Mbak, itu yang bisa menguatkan Mbak Dewanti. Jadi melihat realita di kehidupan orang-orang yang lebih istilahnya kayak lebih malu lagi gitu, istilahnya kayak lebih berpengalaman daripada Mbak Dewanti yang seperti orang-orang mengikuti kompetisi tadi. Ya, Mbak Dewanti bisa belajar dari itu. Padahal kan evaluasi itu ya perlu ya Bu ya. Maksudnya mungkin orang tersebut itu menegur saya itu sebagai bentuk evaluasi biar saya ke depannya tuh nggak akan melakukan kesalahan lagi seperti itu. Jadi iya Bu, saya tuh merasa yang salah itu pikiran dan keyakinan negatif saya Bu, yang telah kayak membuat saya tuh tertutup gitu, kayak istilahnya tuh kayak saya jadi gak suka sama orang itu. Jadi Mbak Dewanti tuh menelan mentah-mentah gitu kan. Padahal ya memang mungkin cara dari orang tersebut itu yang membuat Mbak Dewanti tuh kayak merasa Mbak Dewanti dipermalukan gitu kan. Nah sekarang apa nih rencana yang ingin Mbak Dewanti lakukan untuk memenuhi keinginan Mbak Dewanti? Ya saya berlatih Bu. Rencananya saya kalau kedepannya itu saya ditunjuk lagi ya saya harus berusaha. Saya mau gitu loh, nggak boleh lagi terpuruk dalam keadaan yang dulu lagi ya. Istilahnya rencana ke depan nanti saya akan lebih mengembangkan kompetensi saya gitu Bu. Jadi nggak cuman di ini aja, kalau bisa nanti kedepannya saya mungkin ada acara-acara tartar lagi antar sekecamatan atau apa gitu, nanti saya mau maju ke depan seperti itu. Itu bagus Mbak Dewanti, itu bisa menjadi pengalaman yang berharga untuk Mbak Dewanti. Jadi sekarang Ibu tanya nih, kalau misalnya Mbak Dewanti keinget sama kejadian itu, apa yang perlu Mbak Dewanti rencanakan? Ya saya nggak boleh Bu, kalau ada pikiran kayak gitu, kayak misalnya menghilangkan pikiran saya yang negatif itu Bu terhadap orang itu. Ya kalau misalnya saya salah, saya ditegur itu pasti ya nanti benefitnya ke saya gitu. Jadi efeknya juga ke Mbak Dewanti supaya Mbak Dewanti melakukan performa yang lebih baik gitu ya. Nggak maksudnya tuh nggak jelek gitu loh, saya nggak boleh berpikiran jelek lagi ke orang yang menegur saya seperti itu. Jadi itu tadi Mbak yang seperti Ibu contohkan tadi, orang yang ikut kompetisi itu juga sebagai pengingat loh buat Mbak Dewanti, itu sebagai reminder juga supaya nanti oh iya saya loh pernah gini ya. Nah itu bisa dijadikan pelajaran juga buat Mbak Dewanti, itu juga termasuk planning atau rencana yang bisa membuat Mbak Dewanti itu berhasil. Iya Bu, seperti itu. Kedepannya saya akan mencoba melakukan apa yang sudah pendapat saya ini, dan pokoknya saya akan terus mengeksplor kemampuan selalu mengeksplor dan mengaplikasikan Mbak, jangan lupa ya. Saya nggak akan diem aja Bu ke depannya. Benar itu. Jadi benar sekali Mbak yang dikatakan Mbak Dewanti itu sudah benar, dan harapan Ibu Mbak Dewanti jangan stuck ya. Jangan stuck sama masalah dan selalu berpikiran positif seperti itu ya. Ibu rasa pertemuan kali ini sudah cukup ya. Ibu rasa udah 30 menit lebih nih kita berbincang-bincang. Saya juga sudah nggak ada yang ditanyakan lagi kok Bu. Ya sudah lega? Sudah lega Bu. Jadi emang nggak instan Mbak prosesnya gitu. Jadi dilakukan sebaik mungkin gitu ya, jangan langsung diam saja. Ya saya sangat terima kasih banyak Bu kepada Ibu, soalnya Ibu kayak sudah menyadarkan saya seperti itu. Itu juga dari Mbak Dewanti sendiri yang mau bangkit gitu, dan Ibu juga berterima kasih. Jadi Ibu akhiri ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu, saya pamit pulang Bu. Ya, silakan.